Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Kali ini kita membahas tentang Xi Jinping, orang nomor satunya PKC, Partai Komunis China. Apakah dia masih hebat dan berkuasa seperti yang dinarasikan oleh banyak media dan influencer? Ini adalah sekedar narasi pembanding dan ingin mengingatkan, jika Indonesia memilih teman yang salah, maka kepahitan bangsa Indonesia akan berlangsung lama dan menyakitkan. Jika kita berpihak kepada PKC yang komunis, kita pun akan tertular dengan wataknya yang gemar berbohong, kejam, dan mengadu domba. Seperti survei yang dilakukan oleh lembaga survei ISEAS, Yusof Ishak Institute 2024, survei Celios 2024, survei Indikator Politik Indonesia 2023. Dari berbagai survei tersebut terlihat bahwa sebagian besar responden di Indonesia menunjukkan preferensi yang lebih tinggi terhadap China dibandingkan Amerika Serikat. Mengapa hal itu terjadi? Tentu hal ini tidak lepas karena sikap politik para pejabat, media, dan para influencer di Indonesia yang terus menggaungkan kehebatan China. Tujuan pencitraan mengagungkan betapa hebatnya China yang pertama adalah membuat rakyat Indonesia kagum, dan sekaligus yang paling mengkhawatirkan adalah takut terhadap PKC, sehingga ketika rasa takut datang membuat semua pemikiran rasional menjadi hilang, dan akhirnya kedaulatan bangsa pun menguap. Kembali ke topik, apakah benar Xi Jinping di ujung tanduk? Sesuatu yang perlu dipertanyakan, mengapa orang nomor satu tersebut kemarin tidak datang dan hanya Perdana Menteri Li Qiang yang mewakili. Bahkan dalam pidato, Pak Prabowo pun tidak sama sekali menyinggung Xi Jinping. Padahal kita orang Timur selalu memperhatikan sopan santun. Walau dia tidak hadir, apalagi dia adalah pemimpin negara, pastilah disebut dalam pidato kenegaraan. Mengapa kekuasaan Xi Jinping di ujung tanduk? Yang pertama, pembersihan militer dan loyalis yang bertumbangan. Xi Jinping, pemimpin paling kuat di Tiongkok sejak Mao Zedong, kini menghadapi tantangan terbesar dalam masa jabatannya. Di balik layar kekuasaan yang tampak solid, muncul retakan yang mengindikasikan krisis kepemimpinan yang mendalam. Dalam beberapa waktu terakhir, Xi Jinping melakukan pembersihan besar-besaran di tubuh militer. Menteri Pertahanan Li Shangfu dan Laksamana Miao Hua, dua tokoh penting dan loyalis Xi, dicopot dari jabatannya dan menghadapi tuduhan korupsi. Bahkan Jenderal He Weidong, Wakil Ketua Komisi Militer Pusat, menghilang dari publik, memicu spekulasi bahwa ia juga menjadi korban pembersihan. Padahal tiga jenderal utama ini adalah dari loyalis Xi Jinping. Dan baru-baru ini pun terdengar kabar bahwa Li Xiangyang, Panglima Komando Teater Timur dan loyalis lama Xi Jinping, telah dipersekusi juga. Jika Lin benar-benar jatuh, maka strategi militer Xi terhadap Taiwan sangat terguncang. Yang lebih signifikan, Lin adalah tokoh kunci terakhir dari tentara grup ke-31, basis kekuatan Xi di militer. Jika memang ada rencana China menginvasi Taiwan, pastilah rencana itu berantakan, akan lebih jauh dari rencana semula. Bahkan sebelum Xi Jinping merebut Taiwan, Xi Jinping mungkin sudah dilengsarkan alias tumbang. Perlu diketahui, Komisi Militer Pusat Central Military Commission (CMC) adalah lembaga tertinggi dalam struktur militer Tiongkok dan merupakan jantung kekuatan militer di bawah kontrol Partai Komunis China. Komisi ini bukan hanya lembaga militer, tetapi juga alat utama untuk menjaga kekuasaan politik partai, terutama kekuasaan dari pemimpinnya Xi Jinping. Bisa dibayangkan apa yang sedang terjadi di internal PKC. Tidak banyak yang tahu karena sistem yang tertutup dan semua informasi yang keluar tentu sudah disaring menjadi satu narasi. Hanya para pengamat yang setia dan mendalam barulah bisa menyimak dan analisanya dengan lebih utuh. Namun itu pun masih sebuah analisa, belum tentu itu yang terjadi. Namun yang pasti saat ini, para jenderal loyalis Xi Jinping sekarang, dari 79 jenderal pilihannya,
20% lebih dalam kondisi berjatuhan. Apa artinya ini? Ini mengindikasikan kekuasaan Xi Jinping dalam posisi genting. Ada yang tidak percaya bahwa kejatuhan militer ini karena pertentangan di dalam tubuh PKC, tapi karena Xi Jinping ingin memberantas korupsi. Namun logikanya, kenapa yang tumbang hanya jenderal-jenderal dari faksinya Xi Jinping saja? Jadi kemungkinan besarnya kekuasaan Xi Jinping ada di tepi jurang. Faktor kedua, ekonomi China yang goyang. Sejak Amerika Serikat menerapkan tarif tinggi atas barang-barang China, pabrik-pabrik menghadapi kesulitan ekspor. Pesanan menurun, lini produksi melambat, dan jutaan pekerja kehilangan pekerjaan. Kota-kota industri yang dulu penuh aktivitas kini berubah menjadi kota hantu. Sektor properti runtuh, pengangguran melonjak, dan konsumsi domestik melemah tajam. Bagi rakyat China, ini bukan sekedar krisis ekonomi, ini adalah krisis kepercayaan. Banyak yang mulai mempertanyakan, apakah janji kemakmuran dari Partai Komunis masih relevan saat kehidupan sehari-hari mereka makin sulit dan masa depan makin tidak pasti. Dan ini adalah yang paling ditakuti oleh PKC. Rakyat sudah tidak percaya dan akan timbul banyak gejolak. Perlawanan rakyat China pasti muncul di mana-mana atas ketidakadilan yang terjadi selama ini. Kondisi yang buruk ini digunakan oleh Partai Komunis China justru terus untuk menyalahkan Amerika Serikat. Mereka menggambarkan perang tarif sebagai bentuk perang ekonomi. Padahal di dunia perdagangan global, tarif adalah hal yang sah untuk melindungi kepentingan nasional. Apa yang dilakukan Trump bukan agresi, melainkan tuntutan atas keadilan, memperbaiki defisit, menghentikan pencurian kekayaan intelektual, dan membangun hubungan dagang yang setara. Saat ini, dari 3 kekuatan pendorong utama perekonomian China, 2 diantaranya telah gagal. Belanja konsumen dan infrastruktur properti telah gagal total. Kini mereka hanya punya satu cara untuk memajukan perekonomian, ekspor. Itulah satu-satunya cara. Namun kebijakan tarif Trump menghentikan sebagian besar pendapatan ekspor mereka. Tanpa uang dari Amerika Serikat, proyek-proyek mereka yang lain akan hilang. Apa maknanya bagi Indonesia? Ini adalah kesempatan Indonesia untuk melepaskan diri dari cengkraman Partai Komunis China. Kesempatan emas yang harus digunakan oleh para pejabat negeri ini untuk berpikir jernih. Mengapa saat ini PKC ada dalam titik nadir, titik yang lemah? Karena baik secara internal dan eksternal juga lemah. Jadi ini adalah kesempatan emas untuk meningkatkan daya tawar dan posisi kita. Semua kebijakan yang selama ini yang sudah sangat menggantungkan dan menguntungkan PKC, namun tidak memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia, perlu ditinjau ulang. Jika perlu, kita tidak bekerja sama lagi. Kedatangan PM China, tujuannya apa? Apakah kembali memastikan semua proyek strategisnya tetap berjalan setelah Xi Jinping tumbang? Dan kembali kedaulatan kita diambil oleh PKC? Kepada para pemimpin dan pejabat, jangan takut melawan PKC. Dengan gunakan iman, kejujuran, serta moral yang baik, pastilah kita bisa menumbangkan cengkramannya. Dan dengan iman, kejujuran, dan moral baik, Tuhan pastilah membimbing dan memberikan perlindungan. Semoga Indonesia selamat. Semoga Indonesia kembali berdaulat. Sampai jumpa